Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana eh, sekarang ini sedang banyak pembahasan ya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya terkait pentingnya KPK sendiri dalam penyelenggaraan negara. Dan seperti kita ketahui akhir-akhir ini sedang viral untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu kita akan membahasnya materi secara singkat ya, pengenalan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tugas serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk pengertiannya sendiri, KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi KPK ini lembaga independen ya, dan juga bebas dari tekanan manapun. Untuk dasar hukum berdirinya KPK itu yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk asas pelaksanaan KPK sendiri memiliki 5 asas yang terdiri kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Jadi KPK memiliki 5 asas, sedangkan pertanggungjawaban KPK sendiri kepada Presiden, DPR, dan BPK. Untuk struktur organisasi, pimpinan KPK terdiri dari 5 orang, seorang ketua merangkap sebagai anggota, dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota juga. Kepemimpinan KPK sendiri berasal dari pemerintahan maupun dari unsur masyarakat. Jadi untuk pimpinan KPK terdiri dari 5 orang. Untuk masa jabatannya sendiri berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 12 2008, itu pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih hanya untuk sekali masa jabatan. Jadi bukan 5 tahun ya teman-teman, tapi 4 tahun dan dapat dipilih kembali sekali masa jabatan. Kemudian bidang-bidang KPK sendiri atau pelaksana tugasnya itu ada bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dan sekretariat jenderal. Nah, ini yang cukup penting yaitu tugas dan fungsi KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk pelaksanaan tugasnya sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi itu memiliki wewenang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK, tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem laporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi secara umum untuk tugas dan fungsi bisa kita singkat ya, yaitu koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan monitoring. Itu. Sedangkan untuk kewenangannya sendiri ada beberapa tadi. Kemudian untuk kepemimpinan KPK ya, dari awal yaitu Taufikur Rahman Ruki 2003 sampai 2007. Kemudian dilanjutkan oleh Antasari Azhar dari 2007 sampai 2009. Kemudian digantikan oleh Tumpak Hatungan Panggabean, pelaksana tugas dari 2009 sampai 2010. Kemudian digantikan oleh Bushro Mukodas dari 2010 sampai 2011. Dilanjutkan oleh Abraham Samad dari 2011 sampai 2015. Kemudian dilanjutkan oleh Agus Raharjo dari 2015 sampai 2019, dan terakhir oleh Firly Bahuri dari 2019 sampai sekarang. Jadi untuk sekarang pemimpin KPK yaitu Bapak Firly Bahuri. Untuk roadmap pemberantasan korupsi sendiri secara umum ada 3 fase. Yang pertama fase 1 2011 sampai 2015. Fokusnya adalah penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum, perbaikan sektor-sektor strategis terkait kepentingan nasional, pembangunan pondasi sistem integritas nasional, penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat CSO paham integritas, dan persiapan fraud control. Fase 2 2015 sampai 2019 difokuskan pada beberapa area, yaitu perbaikan sektor strategis, menyalurkan fokus kepentingan nasional. Yang kedua, penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum lanjutan ya. Kemudian yang ketiga, aksi lanjutan
aksi sistem integritas nasional dan pelaksanaan fraud control. Fase 3 2019 sampai 2023 lebih kepada optimalisasi. Yang pertama, optimalisasi penanganan sektor strategis, melanjutkan fokus kepentingan nasional, optimalisasi sistem integritas nasional, dan yang terakhir penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, itu secara umum profil singkat dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Jadi KPK ini merupakan lembaga independen yang digunakan untuk melakukan salah satunya penanganan kasus korupsi ya. Jadi sangat strategis sekali fungsi penanganan KPK sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi tentang integritas nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan selamat siang.